Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Darwin. Hari ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana cara menggunakan function di dalam bahasa pemrograman Java. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini seputar dunia teknologi dan informasi-informasi yang pasti bermanfaat untuk Anda. Saya pernah membuat satu video yang menjelaskan bagaimana penggunaan looping dan condition menggunakan Java. Di video ini kan ada step 1, step 2, dan step 3. Sama. Dalam contoh kali ini, saya juga akan melanjutkan step seperti ini. Tetapi pahami dulu, goalnya adalah apa input, apa proses, dan apa output yang akan dilakukan. Inputnya berarti dimasukkan nama. Oh ya, ini contohnya studi kasusnya adalah minimarket. Jadi masukkan nama customer, masukkan nama produk, kemudian nama produk, quantity, harga. Ketika dia mulai menginput quit keluar, baru akan ditampilkan siapa nama customer-nya, total quantity-nya berapa, dan total harganya. Oke. Di sini akan ada 3 step. Jadi saya langsung kopikan aja ke function. Tetapi sebelum memulai function, kita lihat logic atau rangkaian eksekusi dari code ini. Yang pertama, sebelumnya, ini ada error, berarti tinggal klik create class keyboard. Oh ya, keyboard, ini lupa dikopikan. Nah, enaknya menggunakan IDE, kalau ada error, dia langsung memberikan tanda di sini. Nah, ini bukan error ya, kalau error itu ada warna merahnya. Jadi, kita menggunakan kelas scanner. Ini adalah keyboard dengan sintaks new scanner system.in. Step 1, dia minta masukkan nama. Ini pencetakan label, kemudian string nama keyboard.nextLine. NextLine itu dia membaca string. String adalah kata. Jadi contohnya Darwin, ya lebih dari satu karakter. Setelah dia cetak, dia system.println. Dia enter sekali. Coba kita simulasikan. Masukkan nama. Ini kursornya kan di samping, karena dia bukan print line, hanya print. Darwin, saya enter. Ini kan dia baca nama yang saya ketikkan, kemudian print line inilah. Saya enter kembali, dia print line lagi. Makanya posisinya jadi ke baris berikutnya. String ini deklarasi variabel, nama produk, quantity, harga. Ini untuk pengenal quit. Kemudian nomor, counter. Counter adalah ini. Karena kan kenapa dibutuhkan counter? Kita nggak bisa memastikan secara fix berapa banyak quantity barang yang diberi oleh customer. Sehingga butuh di counter. Kita mulai. Masukkan produk Anda. Ini ya tulisannya. Masukkan produk Anda. Do while. Masuk ke looping. Pertama, dia deklarasi keyboard dulu. Dia meredikan keyboardnya. Kemudian, system.out.print nomor. Nomor inilah. Ini kan masih satu deklarasinya. Berarti dia masukkan satu. Satu titik nama produk. Nama produk keyboard.nextLine. Oke, saya masukkan. Misalnya sampo. Enter. Setelah di enter, dia akan ngecek apakah nama produk sama tidak sama dengan quit. Seperti contoh use case di sini, kalau dia tekan quit, masukkan quit, maka akan keluar dari proses kedua. Yang saya masukkan kan sampo, bukan quit. Maka dia akan lanjut. If ya, true. Bernilai benar. System.out.print, quantity. Quantity berapa nih? Misalnya 1. Enter. Next in, dia membaca angka yang tidak ada koma. Kemudian masukkan harga. Next double. Double ini lebih besar kapasitas ya dibanding integer. Udah itu untuk penggunaan harga biasanya menggunakan double atau satu lagi float. Kalau saya pribadi biasanya double. Harganya berapa? 35.000. Oke. Saya enter. Ketika enter, dia akan simpan
total quantity dan total harga. Ini quantity per barang, ini harga per barang. Kalau di sini totalnya. Jadi total quantity nilai default kan 0. 0 tambah quantity yang diinput. 0 tambah 1 jadinya 1. Kemudian total harga. Total harga awalnya 0. 0 tambah hasil kali quantity dengan harga. Dia bukan tambah harga saja, karena kebetulan ini kan quantity yang saya masukkan 1. Kalau 2, tentunya yang dibayar bukan 35.000 lagi, tapi 70.000. Sehingga butuh dikalikan. Setelah dia kali, baru tambahlah dengan nilai 0. Hasilnya adalah 35.000. Jadi saya kasih komentar, kita telah lakukan troubleshoot, ini jadikan 1. Ini berarti udah 35.000. System.out.println, makanya dia enter. Masuk kembali. Nomor tambah sama dengan 1. Nomor itu bertambah jadi 1. Tadi kan 1. Tambah 1 jadinya 2. 2 ini kan balik lagi. Persiapkan keyboard. Nomor. Jadilah nomor 2. Nama produk. Oke, saya masukkan misalnya pen. Oke, next line dia baca string. Yang saya masukkan adalah pen. Bukanlah quit. Tanda seru ini not. Jika bukan quit. Oke, saya lanjut. Quantity-nya berapa? Saya masukkan 2. Dia simpan quantity 2. Harganya berapa? 2.000. Oke, total quantity plus quantity. Total quantity kan tadinya 1. 1 tambah quantity sekarang 2. Berarti jadi ya 3. Total harga. Quantity kali harga. 2 kali 2.000, 4.000. 4.000 tambah total harga sebelumnya. Tambah 4.000. Berarti 39.000. Dia print line. Enter. Nomor tambah sama dengan 1. Berarti tadi 2 udah jadi 3. Oke, saya input keluar, dia masuk lagi ke looping berikutnya. Ini saya masukkan quit, artinya selesai dari looping. Lalu masuk ke step 3. Namanya siapa? Nama saya, Darwin. Total quantity, 3. Pas, ini, 3. Total harga, 39.000. 39.000. Oke, jadi itu adalah bagaimana kita membaca source code dari atas sampai ke bawah. Dan untuk memudahkan, budayakan menulis komentar seperti ini. Step 1, step 2, step 3, atau kita buat kalimat ya sesuai kebutuhan. Tapi, di sesi ini, yang saya tekankan itu adalah bagaimana penggunaan function. Dalam Java, istilahnya bukan function, melainkan metode. Ini juga disebut sebagai method, hanya saja ini metode utama, main-nya. Ini ada 3 step, 1, 2, 3. Berarti untuk mudahnya, saya buat 3 step. Public, static, step 1. Proses step 1. Oke. Public static void proses step 1. Ini saya kopikan, saya cut dan paste. Oke. Penggunaan function bukan sekedar memindahkan seperti ini. Kita perhatikan. Sistem out print line. Ini oke, tinggal cetak. Definisi nama. Keyboard. Keyboard ini kan dari metode utama kan? Metodenya main, fungsinya main. Dia nggak bisa langsung bypass. So, saya perkecil, ini saya minimize. Ini adalah 2 metode. Metode yang ada di sini, dia nggak bisa membaca variabel yang ada di dalam ini. Begitu juga sebaliknya. Kecuali dia sistemnya adalah passing. Dia lempar variabelnya ke sini, dia baca, baru dia kembalikan. Oleh karenanya, ini kan ada keyboard. Kalau memang keyboard ini saya mau gunakan secara global, jadi di metode apapun udah bisa dibaca, maka saya jangan masukkan ke dalam, tetapi pindahkanlah keluar. Tambahkan public scanner, keyboard sama dengan new scanner system in. Jadi bedanya hanya kita tambahkan public. Sehingga kalau kita lihat di sini, sini masih ada apa ya? Public static. Oke, udah selesai. Jadi keyboard ini dia langsung baca variabel global. Ini. Setelahnya,
Dia akan simpan di string nama. Oke, ini dulu ya. Berikutnya saya akan masuk ke step kedua. Public static void process step 2. Klik kanan format biar lebih cantik tampilannya. Oke, step 2. Cut. Masukkan kembali. Oke, kita lihat ada error. Oke, so far aman ya. Berikutnya step 3. Public static void process step 3. Oke. Jadinya kelas utama kosong. Ya, kalau kita jalankan seperti ini, dia nggak mungkin bisa kedetek. Kita masuk ke step 1, step 2, step 3. Tidak. Harus kita panggil. Proses step 1. Proses. Ini untuk memudahkan kita, biasanya saya tulis gini. Control Enter. Control spasi, dia udah keluar rekomendasinya. Step 2. Proses. Step 3. Jadi dia panggil step 1, proses, step 2, proses, step 3, proses. Selesai. Jadi kan ini lebih mudah, lebih singkat metode utamanya. Apakah gini udah selesai? Belum. Kita pastikan sekali lagi. Sistem ini dia masukkan nama. Coba kita jalankan. Ups, ada error. Errornya di mana? Step 1 kan nampaknya aman ya. Step 2. Nggak ada yang tanda merah. Step 3, ini masalah. Kenapa? Dia minta create local variable. Ya pasti karena dalam metode ini belum ada variabel nama. Padahal kalau sebelumnya nama kita masukkan di step 1. Saya deklarasinya di sini. Ya, dia malah kenal. Ibaratnya ini rumah A, rumah B, dan rumah C. Barang yang ada di rumah A, bagaimana bisa saya akses di rumah C? Oleh karenanya, ada dua cara. Cara pertama, kita perlakukan string nama ini layaknya ini. Kita taruh di luar main. Jadi global. Tetapi, dipertimbangkan kembali. Apakah cocok nih? Kalau keyboard, ini oke. Dia bersifat global. Tetapi kalau nama ini kalau kita lihat dari dunia nyata, ini kan sifatnya agak privasi ya, bukan sesuatu yang boleh diketahui oleh dunia. Oleh karenanya tidak layak kita taruh di luar. Lebih cocok kita taruh di sini. Jadi bagaimana cara akalinya? Oke. String nama, ini, saya masukkan ke sini. Kita kasih nilai default ya, new string kosong. Kemudian di proses 1, saya kirimkan namanya ke sini. Jadi proses 1 kita harus tambahkan argumen atau parameter string nama. Oke. Dari nama ini dia masuk kembali, berarti nggak usah dideklarasikan lagi. Oke, saya buang stringnya. Setelah itu, apakah ini sudah selesai? Belum. Nama dia parsing ke parameter ini. Oke, parsing kembali. Dia terima inputan, cetak. Nama itu harus dia balikkan lagi kembali. Kalau tidak, nanti di tahapan berikutnya dia nggak bisa baca nilainya. Contohnya, kalau saya mau submit dokumen untuk di-approve, misalnya untuk kepentingan lamar kerja, ramalan atau CV yang telah saya buat, kan saya submit atau apply ke satu perusahaan. Ini ibaratnya saya apply ke perusahaan itu. Di perusahaan itu tentunya kan ada proses-proses tertentu, misalnya interview dan lain sebagainya. Setelah lulus, dia akan memberikan misalnya letter of agreement atau sejenisnya. Dia memberikan itu apa? Itu kan dokumen yang dibalikkan lagi ke dia. Jadi kita harus balikkan. Jadi balikannya itu adalah return. Return apa? Nama. Dia return nama. Dia tampungnya kemana? Tampungnya kemari. Jadi seperti matematika biasa, kalau tidak ada variabel penampung, mana bisa dia mengambil nilainya.
Akan tetapi ini ada error. Errornya apa ya? Kita lihat. Kalau pendefinisian function atau metode di dalam Java, ada proses return. Return ini nama adalah tipe data string. Jadi nggak boleh lagi public static void. Dia harus ganti jadi string. Jadi kembaliannya, nama dikembalikan. Nama ini tipe string. Nah, pas dikembalikan, dia simpan di variabel nama ini. Namanya adalah tipe string. Jadi sinkron semuanya. Oke. Setelah dibalikkan, kita akan lihat ke step kedua. Coba kita jalankan. Masih ada error. Cek di, oh ini ada masalah. Kayaknya kita selesaikan dulu. Nama. Kita butuh parsing nama, total quantity, dan total harga. Nama, total quantity, total harga. String nama, string total quantity, string total harga. Oke, ini udah ke error. Tetapi masalahnya total quantity, total harga ini berapa nilainya? Ini dideklarasikannya kan di sini. Kita harus pindahkan ke mari. Oke, total quantity, total harga. Nanti akan passing. Total quantity, total harga dapatnya dari mana? Dari step kedua. Untuk sementara, step 2 kan belum diparsing nilai. Berarti harus kita parsing ke sana. Jadi total quantity, total harga. Dipertimbangkan kembali. Nilai yang dikembalikan oleh satu metode, ini kan satu, return nama. Dia tampungnya di sini. Sementara kalau di sini, ada dua nilai yang harus dibalikkan lagi. Bagaimana secara matematika? Kita nggak bisa boleh tulis total quantity harga, total harga sama dengan. Ini syntax error. Nggak ada seperti ini. Jadi bagaimana cara mengakarinya? Berarti nggak bisa lagi kita gunakan pendekatan seperti demikian. Terus, solusinya gimana nih? Biar mudahnya, ini kan sesuatu yang lebih bersifat global, total quantity, total harga, di mana nilainya itu adalah final. Karena final dan kita pertimbangkan nggak ada efek apa-apa kalau kita taruh di global, maka taruhlah di global saja. Sebagai variabel global layaknya keyboard ini. Berarti public static. Karena udah deklarasi yang keluar, masih di secara global, maka kita nggak butuh lagi parsing parameter. Toh, namanya saja global, berarti bisa dibaca oleh metode manapun. Proses step 3 hanya parsing nama. Berarti cukup nama. Ini saya hapus. Total quantity ini dan total harga, dia sudah baca dari global. Oke, kita balik lagi ke step kedua. Proses step 2, butuh parsing nggak? Step 2, dia kan hanya input nama produk. Nggak butuh nama, berarti nggak butuh parsing. Di proses 2, dia masukkan nama produk Anda, kemudian nama produk, quantity, harga, ini kan langsung dihitung. Nah, dihitung butuh nggak kita return? Tidak butuh. Ingat lagi, ini telah dideklarasikan secara global. Kalau dia deklarasinya tidak secara global seperti step 1 tadi, ini kan nama tidak global, karena dia deklarasinya di metode ini. Maka kita lakukan return. Seperti itu. Oke, jadi proses 2 nggak butuh parsing apa-apa. Kemudian step 3, kita harus parsing nama. Karena nama ini yang didapat dari sini. Total quantity, total harga udah aman. Coba kita jalankan. Masukkan nama. Produk Anda. Sampo. 1. 35.000.
pen 2 2000. Kita quit. Pas 3 dan 39.000. Nah, kita sekalian buat jadi lebih cantik ya tampilannya. Ini oke, step 1. Ini step 2 oke. Masukkan produk Anda. Tetapi ini kan jelek nih. Nama produk quit. Oke, berarti ini adalah tahapan yang ada di step kedua. Maka step 2 lah yang akan kita penak sedikit. Kalau quit dia masukkan ke nama produk, itu agak jelek. Lebih bagus adalah setelah isi ini dia akan tanya, lanjut? Ya atau tidak? Kalau ya, lanjut. Kalau tidak, maka langsung keluar dari looping. Kita buat di bawah saja. System.out.print. Lanjut. Y atau no? Kita tampung numpang saja ke variabel ini. Karena kan dia ngecek kan nama produk. Jika nama produk selama nama produk belum sama dengan quit, maka dia lanjut. Masa dia ulang loopingnya. Tetapi kalau sudah jadi quit, maka dia keluar. Nggak butuh buat variabel baru. Karena saya menggunakan ini. Jadi nama produk sama dengan keyboard.next line. Ini Y atau N. Berarti ini harus saya ubah. Di new string, quit itu adalah Y. Kita cek lagi logiknya. Setelah dia isi quantity, harga, dia enter. Lanjut, ya atau tidak. Kalau saya masukkan ya, looping, udah Y nih, dia keluar. Oke, kita cek. Masukkan nama. Nama produk. 1, 35.000. Lanjut. Hit. Lanjut. Di sini dia print line. Nomor bertambah. System.out.println lanjut Y. Keyboard sama dengan next line. Kenapa ya dia terlewati? Ini jadi tanda tanya. Next line. Coba saya refresh keyboardnya. Kita ulangi. Darwin. Sampo. 1, 35.000. Lanjut. Y. Ups, lanjut. Yang quit itu harusnya no, N. Kadang bisa terbalik ya, jadi harus diperhatikan logiknya. Darwin. Nama produk. Sampo 1, 35.000. Lanjut, no. Oke. Darwin. Sampo 1, 35.000. Y. Pen 2, 2000. Lanjut, no. 3, 39.000. Oke. Berarti di sini kalau kita mau pakai next line sudah dipakai satu kali, mau dipakai lagi berikutnya dalam proses yang sama, atau proses berikutnya, kita masih akan menggunakan keyboard untuk baca next line, baca string, kita harus refresh dulu keyboardnya. Jadi new scanner, system in. Kenapa? Karena next line baca string, dan string kita itu adalah ini, dia bukan primitif, tipe data primitif. Dia merupakan class. Jadi string, kita bisa perhatikan bedanya. Kalau depannya huruf kecil, ini adalah tipe data primitif. Kalau ini dia bukan tipe data yang primitif.
Untuk membuktikan ya, kontrol tekan ini. Nah, dia ada kelasnya. Jadi khusus untuk kelas di dalam Java, karena Java itu kan semuanya berbasis objek, mau menggunakan kembali, kita harus new lagi. Istilahnya instantiation, seperti itu. Nah, kita coba percantik sedikit lagi. Ini kan harusnya lanjut ini nggak butuh enter ya. Berarti masalahnya di sini. Kita pindahkan aja. Pindahkan ke paling bawah, print line-nya. Oke, enter supaya lebih mudah dibaca. Kita coba sekali lagi. Darwin. Sampo. 1. 35.000. Lanjut, ya. Pen. 2. 2.000. Lanjut, tidak. Nama Darwin, total quantity 3. Harga 39.000. Oke, jadi kalau setelah selesai, ini kan lebih mudah dibaca kalau kita menggunakan function. Kita bisa hide, sembunyikan. Nah, seperti ini. Terus, kalau mau buat code yang lebih elegan lagi, ini kan mubazir ya, barisnya. Kalau saya mau pindahkan, string nama, ini deklarasi kosong. Toh akan ditimpa. Ya udah, saya buat seperti ini aja. Ini saya hapus. Nah, lebih pendek lagi. Nggak bisa ya, karena di sini selalu spacing. Oops. Oke, kita balikkan lagi. Nah, sebelum kita menyederhanakan satu coding, jangan langsung hapus, ubah-ubah, karena nanti kalau memang terlupakan, untuk fixing bug, fixing error, itu lebih makan waktu dibandingkan membuat yang baru. Jadi, kalau bisa, mau menyederhanakan pun seperti yang tadi saya lakukan, itu harus diperhatikan hati-hati, step by step dilakukannya. Oke, singkat kata adalah dalam materi ini, menggunakan function itu membuat code kita itu lebih elegan, jadi lebih mudah dibaca. String ini, new string, oke, ada proses 1, ada proses 2, ada proses 3. Ini kan cuma contoh ya, saya tulis step 1, step 2, step 3. Kalau realitanya, tulislah nama metode ini sesuai dengan fungsinya. Misalnya, proses input nama, proses input produk, proses laporan. Seperti ini, saya ganti aja langsung ya. Proses input nama, input produk, proses hasil. Ini juga harus diganti. Input nama, input produk, hasil. Karena di Java itu, kembali lagi saya bilang, Java adalah berbasis objek, jadi semuanya ini adalah objek, dan buatlah kata-kata yang merepresentasikan fungsional yang sebenarnya. Demikian sharing saya hari ini mengenai function dalam bahasa pemrograman Java. Semoga bermanfaat dan stay tune terus di YouTube channel saya. Saya Darwin, terima kasih.